Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, jamaah Haji Kolbu, semoga kita senantiasa mendapatkan maunah, ridho dan rahmat fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan marilah kita senantiasa bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan dalam kitab Marogil Ubudiyah, tingkatan-tingkatan abid seorang ahli ibadah, diambil dari kitab Hidayatul Hidayahnya Imam Ghazali, disarai oleh Imam Nawawi. Mari kita lanjutkan, dan hari ini setelah bicara tentang ilmu, maka hari ini bicara tentang takwa. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nalbima bi ulumiyya fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqwa ibaratun anil imtithali aw amir lillahi ta'ala wastinabi nawahi. Wa taqwa, yang disebut dengan takwa, ibaratun minal anin tithali, itu adalah ungkapan hati yang paling dalam untuk mematuhi. Mematuhi apa? Ayiftidai, semua ya apa yang diperintahkan Allah itu dituruti, tidak boleh milih. Ini boleh saya kerjakan, yang ini tidak. Artinya kalau sudah perintah adalah dijalankan. Awamirillahi ta'ala wastinabi nawahi, dan kita adalah menjauhi seluruh larangan Allah. Semua perintahnya dijalankan, awamirillahi ta'ala wastinabi nawahi, dan larangannya kita jaga, kita tidak melakukan apapun. Artinya au manahihi kama fi nusqatin, yaitu segala yang dilarangnya sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa naskah kitab ini, yakni Hidayatul Hidayah. Wa sumya dzalika taqwa, dan dinamakan itu semua takwa karena apa? Li annahu yattaqi ayyahfadhu sahibahu minal mahaliki. Karena sesungguhnya ketakwaan dapat melindungi, yaitu memelihara pemiliknya dari kebahayaan. Jadi kalau Allah melarang, itu demi keselamatan kita. Kalau Allah memerintahkan, itu demi kita, bukan demi Allah. Bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Kita menjaga dari larangan berarti kita adalah diselamatkan. Kalau kita menjalankan perintahnya berarti kita dijaga demi kebaikan. Apa? Minal mahalik, dari sesuatu yang berbahaya. Di mana? Ad-dunyawaniyah wal ukhroniyah. Ukhroniyah, jadi di dunia dan di akhirat. Misalkan ada orang jangan minuman keras, itu kan jaga kita agar kita sehat. Ya. Kalau sudah orang hilang akal, hilang semuanya. Jadi apa yang beliau perintahkan untuk kita, apa yang beliau larang adalah menjaga kita. Maka keduanya, jadi menjalani perintah dan menjauhi larangan, fahuma
apa? Kismani, terjadi ada dua, dibagi dua. Waha ana usyiru alaika bijumalil muhtasiratin, yaitu yang pertama adalah untuk memberitahu kepada kita secara global. Anna usyiru alaika bijumlah. Jadi semuanya itu diatur oleh Allah di dalam Al-Quran, hadis. Ini jangan, ini boleh, ini harus dilakukan, ini jangan dilakukan. Ya, ini. Atau juga para kiai-kiai menyebutkan muhtasiratin, ada yang meringkas dalam bentuk kitab-kitab, sehingga kita nggak usah belajar seluruhnya, tapi sesuatu yang mujmal kita tahu keseluruhannya. Yang muhtasiratin, yang ikhtisar saja, itu juga ada. Jadi kita belajar di dua-duanya. Minad dohiril ilmin taqwa fi kismaini jami'an, yaitu mengenai ilmu-ilmu takwa lahiriah di dalamnya, dan dua macam yang menyeluruh. Apa itu? Wa adabun fit ta'ati wa adabu fit tarkil ma'asi, yaitu ada adab dalam ketaatan dan adab dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi itu ada kaifiatnya. Tata cara menjalankan apa yang diperintah apa, bagaimana cara zikirnya, fi adabil makan, sa'atin, waktin, itu ada. Cara berzikir yang baik, saatnya yang baik, cara duduknya, tawaruknya, duduk tawaruknya itu diajari, sehingga orang yang berzikir, orang yang menjalankan perintah Allah itu impact dari internalisasi nilai kita itu. Juga adab di dalam meninggalkan maksiatnya itu juga ada. Para salikin rahimakumullah. Nah, wa ulhiku qismatan tsalitsan, dan saya tambahkan dengan 3 bagian. Artinya di dalam kitab ini bahwa adab subhah, yaitu adab di dalam bergaul. Jadi ini ada, karena kitab Hidayah itu kan tentang adab. Adab menjalankan, adab tidak menjalankan, dan adab bergaulan. Liyashira hadzal kitab jami'an, itu semua ada di dalam kitab ini. Nanti pelan-pelan ya kita bahas. Ay li jami'il muamalatin ma'allah ta'ala wa ma'al khalqi, yaitu mengenai seluruh hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, ya, wa ma'al khalqi, dan sesama makhluk, yaitu hablum minannas. Isinya apa? Mughniyan, ya, yang mencukupi. Dari kitab ini apa? Ail kutubil allati lam tadkur ahada hadil aqsamit salatah, terhadap kitab-kitab lainnya yang tidak menurunkan dalam satu kitab ini dari 3 macam itu tadi. Aw anil kutubil mabsutatin, atau kitab-kitab yang luas pembahasannya. Jadi kitab Maraqil Ibudiyah bisa dijadikan rujukan kita untuk menjalankan 3 hal tadi: adab beribadah, adab meninggalkan maksiat, dan adab pergaulan kita sesama makhluk. Wallahul musta'anu, dan Allah lah tempat memohon pertolongan kita, ala atil khairati wa tarkul munkarat, untuk menunaikan kebaikan dan meninggalkan berbagai kemungkaran. Intinya takwa itu di situ. Takwa dijalankan melalui adab. Adab tadi dalam hal menjalankan, adab dalam hal meninggalkan, adab dalam muasyarah untuk pergaulan sesama manusia. Karena adab itu inti dari semua ibadah kita. Bapak sekalian, inti dari diri kita kan hati, kolbun. Kolbun itu hati, kolbun itu adab. Karena itu disebutkan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi dari ilmu. Ilmunya tinggi, kalau adabnya nggak ada, ya sama saja. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi adab
Itu sangat penting. Bapak Ibu kalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Al-qismul awal, jadi bagian yang pertama minal kismati, ya, dari dua macam yang lain adalah tentang fit ta'at. Jadi ada fit ta'at. Dalam hal adab bertaat bagaimana? I'lam anna awamir ta'ala faraidu, bahwa ketahuilah di dalam perintah Allah itu ada yang fardu faraid, wa nawafil, dan juga yang sunnah. Jadi orang yang baik wajibnya tetap dijalankan ditambah sunnah. Jadi Bapak Ibu sekalian, pernah saya bahas di dalam kitab yang lain dari Imam Ghazali juga, Minhajul Abidin. Orang kalau makanannya banyak yang subhat, jalankan yang amalan sunnah itu males. Tapi kalau lebih-lebih kalau makanannya itu haram, yang wajib juga sudah malas menjalankan. Coba kita mulai introspeksi di sini. Semua itu berdasar berangkat dari apa yang kita makan. Fal fardu ra'sul mal. Adapun yang fardu itu adalah modalnya. Ya, mau dagang kan perlu modal. Nah, modal apa? Yang pokok itu. Wawa asluhu, ini yang aslinya, pokoknya. Wawa aslu tijarati wa bihi tahsul najah, dan inilah pokok dari perdagangan kita untuk meraih keselamatan hidup di dunia dan akhirat ini, sejauh mana kita menjalani yang pokok, yang fardu, minal mahalik, dari berbagai bahaya. Ya, wa nafalu wa ribhu wa bihil fauzu, sedangkan sunnah adalah tambahannya, untungnya, dengan cara diperoleh dengan wabihil fauzun, yaitu untuk mendapatkan kesuksesan. Ail dafrun, yaitu untuk mendapatkan kemenangan. Apa itu? Bidarajati, untuk mendapatkan derajat. Wayab baktu minal maratib, yaitu tindakan yang dapat kita mendapatkan berbagai marotib, kedudukan di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, atqakum dibagi tiga di dalam hal adab tadi. Adab, saya ulang, adab kita menjalankan perintah, adab meninggalkan, dan adab pergaulan sesama manusia. Itu semua untuk mendapatkan apa? Marotib yang disebut dengan takwa tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kitab ini oleh Imam Ghazali menuturkan salah satu hadis qudsi. Qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilal mutaqarribuna bimisli adain maftaradtu alaihim. Allah berfirman, ya, semoga senantiasa menambah kebaikan buat kita. Allah Subhanahu wa taala, siapa beliau? Aitan tanya amma ya layiku bihi, ya ini yang maha suci dari segala sesuatu yang tidak layak dengannya. Au fil hadisil qudsi, dan beliau selalu menuturkan beberapa hadisnya yang langsung kepada Rasulullah, itu hadis qudsi. Beliau berfirman, atau di dalam hadis qudsi disebutkan, wa ma taqarraba ilal mutaqarrabun, tidaklah mendekatkan diri kepadaku orang-orang mendekatkan diri. Sampai kita mencintai seseorang, kalau nggak pernah nyapa, itu berarti tidak cinta. Kita mencintai Allah berarti kita menjalankan sholat dan sebagainya. Loh, sholat toleh-toleh, ketemu dengan tuannya toleh-toleh. Nah, tuannya kan mengatakan, kamu itu menghadap saya, tapi kok toleh sana, toleh sini, tidak fokus, tidak khudu, tidak khudur, tidak tumakninah. Ya itu berarti tidak menghadap, kamu main-main. Nah, ini yang perlu kita lakukan
proses pembelajaran. Kalau kita mencintai Allah, jalankan. Kalau kita ingin dekat Allah, Allah dekat dengan kita. Bimisli ataimak taradtu alaihim, dengan seumpama menunaikan sesuatu yang telah aku wajibkan atas mereka. Diperintah nggak pernah jalanin, ya udah berarti kamu nggak ikut saya, kata Allah. Wa fi riwayatil Bukhari, di dalam satu hadis Imam Bukhari disebutkan, wa ma taqarraba ila 'abdun bisa'in minat ta'at, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan sesuatu ketaatan ahabba ilayya mimma aftaratahu alayya, maka dengan demikian kata beliau, ahabba ila mimma aftaratahu alaihi, yang lebih disukai olehku dibandingkan apa yang telah aku wajibkan darinya. Jadi ini Bapak sekalian yang saya hormati ya. Jadi dengan demikian, orang kalau menyatakan cinta maka harus ada bukti. Aku mencintaimu, Dek. Loh, seminggu, 2 minggu, sebulan nggak pulang, nggak nemu istrinya, biasa saja. Loh, itu cintanya gimana? Ya, cinta itu ada dzauq, ada rasa, ada sauq, ada rindu. Cinta dan rindu itulah mahabbah. Seperti panjenengan semua kan mencintai istri, anak kita ya rindu, kangen sama anak. Ada rasa. Ditinggal istri, keluar rumah ya 2 jam saja kita nyari di mana. Nah, berarti kita ada rasa. Kalau istri kita 5 bulan pergi kita biarkan, tidak ada rasa. Seperti halnya jenengan kita semua, kalau sholat kita tidak ada rasa, tidak ada rasa rindu, ya biasa saja. Nah, ini yang disebut di dalam hadis Imam Bukhari menyebutkan, yaitu wa mataqarrabu ilayya 'abdun min ta'at ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Itu Bapak sekalian ya. Jadi dengan demikian, itu adalah bagian dari cara mengukur kita di dalam hal apakah kita mahabbah illallah atau tidak, dilihat dari dzauq dan sauqnya, rasa dan rindunya. Wa dakhala tahta hadzal lafzi jami'u faraidil ain wal kifayah, dan di dalam lafaz hadis ini disebutkan ada fardu ain, fardu kifayah, wa tamilal fardhatit thahirah ya, dan lafaz hadis ini juga mencakupi terhadap fardu-fardu yang bersifat lahiriah. Karena ibadah itu ada yang batiniah, ada lahiriah. Haji itu hampir semuanya ibadatul badaniyah, zahir. Karena itu kalau haji harus sehat. Karena semua mulai tawaf, mulai mikot, semua itu fisik. Jadi Bapak sekalian yang punya rezeki, ya anak-anaknya sudah didaftarin aja. Yang sudah umur 10 tahun, nanti kan 20 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun di beberapa daerah kan baru bisa haji. Ya nanti umur 50 tahun baru melunasin dan berangkat haji. Fi'lan kasolati kazakat ghairiha minal ibadah. Nah itu semua sholat yang itu ya zakat, selain keduanya berbagai ibadah, itu juga ada yang mahdhuf dan ghairu mahdhuf. Watarkan kazina wal qatl ghairihima minal muharramat, dan menjalankan dan menghindari semua yang diharamkan seperti kazina wal qatl, membunuh, zina itu juga dilarang. Sedangkan yang batinah, wal batinah, al ibadatul batinah ya, kal ilmi billah, yaitu ilmu untuk ma'rifatullah, untuk makrifat. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ini wajib. Ini disebut dengan ilmu batin. Karena itu as-syari'atu al-amalu badannya. Kalau hanya orang syariat itu amalannya badan, fisik. Kalau sudah
At-tariqatu amalu batinnya. Berarti dia sudah amalan yang ibadah itu batin. Karena itu ada disebut dengan sholat syariat, sholat makrifat. Nah ini yang penting. Karena itu hal-hal yang menyangkut batinnya itu apa? Kal ilmi billah, ilmu makrifat, ilmu untuk mengetahui Allah. Wal hubbu, dan rasa cinta kita pada Allah, rindu kita pada Allah. Wat tawakal, dan tawakal kepada Allah. Alaihi, artinya semua apa yang kita lakukan itu. Wal khaufi minhum, dan rasa takut terhadapnya. Jadi ikhtiar, tawakal, taslim, ridho, itu tingkatan seseorang di dalam hidup itu harus sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama harus ikhtiar, upaya. Nggak boleh orang diam di rumah saja. Kalau sudah, maka tawakal, serahkan pada Allah. Taslim, serah. Taslim, tawakal dalam arti proses. Kalau taslim, serahkan dalam arti hasil. Ya. Kemudian baru ridho terhadap bikis matilah atau biqodailah. Itu baru namanya apa? Amalun batin. Orang kalau sudah amal batin, dia biasanya ridho. Kalau nggak ridho, biasanya karena hanya syariat, bahasa Jawa itu ngeroweng, dikasih ini nggak ada terimanya di sini. Loh, aku Gusti Allah kok ketika ingin netok sih. Berarti dia mulai protes. Itu berarti ilmu batinnya tidak baik. Wala yazalul abdu yataqarrab, dan tidak henti-hentinya seseorang itu mendekatkan diri pada Allah. Illan nawafil, kepadaku dengan melakukan kesunahan. Yang wajib ada keteter, apalagi yang sunat. Ya, itulah hatta uhibbahu, sehingga dia Allah, aku mencintaimu. Jadi kalau kita nggak mencintai, ya gimana? Allah akan mencintai kita. Ini ada penjelasan kalimat uhibbahu dengan dibaca dhammah awal fi'ilnya, karena sesungguhnya orang yang menegak ibadah fardu terkadang ia melaksanakan karena takut terhadap siksa. Sedangkan penunai ibadah sunnah ia tidak melakukan kecuali karena lebih mengutamakan untuk berkhidmah. Nah, ini pengertian dari mana yang kita lakukan fardu, mana yang sunnah. Falidzalika juzya bil mahabbah, maka karena itu penunai ibadah sunnah itu harus ada rasa cinta. Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang orang laki, golek rezeki ngalor ngidul, ngasih nafkah untuk istri, kalau tidak karena cinta apa? Nggak mungkin. Kita mencintai Allah, ya karena itu kita berarti menjalankan perintahnya. Itu caranya mahabbah. Karena itu saya sebutkan kemarin, al-mahabbatu asasul ma'rifah. Orang yang mencintai itu dasar dari orang ma'rifatullah. Kalau tidak mencintai, ya nggak mungkin dia ma'rifat. Allati hiya ghayatu matlubi may yataqarrabu bi khidmatihi. Ya. Hal itu semua sebagai puncak yang dituntut olehnya dalam mendekatkan diri. Man yataqarrabu, artinya taqarrub pada Allah, bi khidmahi, dengan cara mengkhidmahnya itu sampai puncak. Artinya ada rasa, ada dzauq, ada syauq, ada rindu. Nggak baca Quran, rindu. Itulah. Harus sedih. Oh iya, aku hari ini belum baca Quran. Nah, itu rasanya sudah ada rasa. Orang tahu maca Quran saulan rong bulan biasa, berarti nggak ada cinta. Berarti tidak ada rindu kepada Allah. Baca Quran. Kullu yaumin wahidah juz. Minimal setiap hari itu 1 juz. Minimal. Syukur-syukur lebih dari itu. Wal muradu bin nawafil ya nawafilul waqi'atu mimman addal faraid. Yang dimaksud dengan sunnah
Artinya ibadah sunnah adalah orang yang menunaikan setelah ibadah fardu, la mimman tarku syai'an minha, bukan dari orang yang meninggalkan suatu yang fardu ngejar kepada yang nawafil. Nah, karena itu Imam Ghazali mengatakan man saghalahul fardu anin nafli fahuwa mahdurun. Siapa saja yang tersibukkan dirinya oleh yang fardu, jauh dari ibadah sunnah, maka ia sebagai orang yang dimaafkan, karena pangkalnya sudah punya. Nah, tapi waman saghalun naflu anil farad fahuwa maghrurun. Tapi sedangkan orang yang tersibukkan dirinya ibadah sunnah tapi lupa fardu, maka orang itu adalah orang tertipu. Jadi yang wajib dikejar dulu, dijalankan dulu, baru ditambah yang sunnah. Jangan ngerjar sunnahnya tapi fardunya tidak dilakukan. Tapi biasanya kalau orang sudah dzauq, sudah sauq dalam fardu, dia rindu untuk menambah dengan yang nawafil, yang sunnah-sunnah itu. Nah, karena itu fa'idha ahbabtuhu ya kunta sam'uhu, kata Allah, maka apabila aku mencintainya, maka aku adalah kuntu sam'u, aku pendengarannya. Ya, alladzi yasma'u bihi, seseorang tidak akan mendengarkan kecuali untuk kepentingan Allah. Wa basaru alladzi yansuru bihi, dia tidak bisa matanya tidak melihat kecuali sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah. Walisanuhu alladzi yantiqu bihi, dan lisannya tidak akan pernah berkata apapun kecuali untuk menyebut nama Allah. Ya. Wa yadahu allati yatisu biha, dan tangannya tidak melakukan sesuatu pun kecuali karena perintah Allah. Warislathu allati yamsi biha, dan kakinya tidak jalan kecuali jalan menuju Allah. Ini adalah sudah muraqabah. Orang seperti ini sudah muraqabah. Jadi yang pertama mujahadah, riyadhah, latifah. Ya. Jadi kalau zikirnya itu kan gitu, mujahadah dulu, riyadhah dulu, ya, sungguh-sungguh mendekatkan pada Allah. Zikirnya latifah, latifahnya ada 3, ada 7, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul akhfa. Khofi dulu, akhfa, natikoh, jamil badan, baru orang itu disebut dengan muraqabah. Muraqabah adalah orang yang dalam rengkuhan Allah. Kakinya, tangannya, matanya, telinganya, jalan dijalankan oleh Allah. Begitu Bapak sekalian. Jadi tidak mungkin orang bisa dalam rengkuhan Allah kalau tidak zikir latifah, zikir yang melembutkan hati, nggak bisa. Yang 7 cara zikir latifah yang menyentuh seluruh organ tubuh tadi. Satu kalimat lagi, au kunta hafidhan akhwadi wa hamiyan azzaihi, yakni dariku sebagai penjaga anggota-anggota tubuhnya dan pelindung bagian dari anggota tubuhnya. Semua dilindungi Allah karena memang semua itu ingin direngkuh oleh Allah. Karena itu pasrahnya kan gitu kan. Ya Allah, apa yang kami baca tadi ini semoga kita keluar dalam rengkuhan panjenengan dengan sepenuh hati. Indah Bapak sekalian kalau orang sudah dalam muraqabah ini. Muraqabah mengapa? Karena kita muqarrabah, karena kita qarib. Nah, gitu Bapak sekalian ya. Wa huna maknan adwanu min dalika wa annahu la yasma'u illa dzikri. Berikut adalah makna yang lebih rendah dari makna tadi. Artinya gini, wala yang duru illa fi ajaibi malakuti, ya, bahwanya aku tidak mendengar kecuali zikirku kepadaku, illa dzikri, wala yang duru, dan aku tidak memandang kecuali pada berbagai keajaiban malakuti kerajaanmu ya Allah.
wala yataladu illa bitalawati kitabi, dan tidak ada rasa nikmat apapun kecuali aku membaca kitabmu ya Allah. Itu indah banget. Ojo sampai maca Quran ikut awas seminggu malah diingatkan. Nah, maaf ya, yang masih sering diingatkan itu. Jangan. Gur seminggu loh, seminggu gur sak juz ya, angel menit. Allah. Ya. Ndelok apa itu, maaf, lihat HP sehari lebih dari 30 kali, sebentar buka HP, sebentar buka HP. Tapi baca Quran tidak. Nah, ini kalau sudah ini waladatu ila bilitawit kitabi, tidak ada rasa rindu kecuali membaca kitabmu, ya. Orang kalau tidak seperti ini berarti dia tidak mahabbah pada Allah. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Kalau kita membaca berarti tata kalam ma Allah. Berarti kita sedang berbicara dengan Allah. Wala yansahu illa bimunajati, dan tidak ada rasa indah kecuali sedang bermunajat kepadamu ya Allah, sepertiga malam terakhir. Wala yamutu yadu illa bima fi ridhoi, dan tidak aku mengulurkan tanganku kecuali pada suatu yang Allah padanya yang diridhoi, ya. Wala yamsi birislihi illa fi taati, dan kakiku tidak akan berjalan kecuali untuk mentaatimu. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Ini tadi elaborasi dari takwa. Imam Ghazali yang disarai oleh Imam Nawawi mengelaborasi tentang takwa dengan beberapa bagian dan cara untuk menjalankan takwa. Semoga Allah meridhoi dan kita dijadikan orang-orang yang lil muttaqin dan orang-orang betul, orang-orang yang takwa. Sering saya sebutkan takwa intinya 3 saja deh: tawadhu, qanaah, waraq. Dah itu aja. Huruf ta, huruf q, huruf waw. Itu aja. Taknya tawadhu, Q-nya qanaah, wawnya adalah waraq. Kalau sudah orang 3 ini, insya Allah itu tandanya udah orang itu bertakwa. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.